Halo adik-adik, selamat pagi untuk adik-adik semua. Adik-adik masih semangat kan? Nah adik-adik, pada hari ini tanggal 4 Bina Iman diisi oleh para frater dari Seminari Tinggi San Giovanni ke-23 Malang. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua hari ini tetap sehat ya. Dan kakak frater ucapkan selamat Paskah untuk adik-adik semua. Gimana perasaannya Paskah kali ini? Pasti berbeda ya, tapi tetap semangat dong ya. Meskipun misalnya nanti adik rayakan di rumah, tapi adik-adik tetap harus semangat merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, kali ini bersama kakak frater Yudi dari Projo Keuskupan Malang. Nah, kakak frater ini tinggal di Seminari Tinggi San Giovanni 23 Malang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat rahmat dan cinta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa melakukan kegiatan bina iman seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami mohon utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus
dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat datang bersama Frater di sini. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Tapi adik-adik, sebelum itu Frater mau tes dulu ini. Sudah 1 bulan lebih ini Frater tidak pernah menyanyikan lagu Haleluya ini Frater. Frater tes dulu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana Frater? Sudah bagus suaranya? Wah, bukan lagi bagus tapi sangat merdu. Wih, luar biasa. Oke adik-adik, Frater harap adik-adik semua yang ada di rumah semuanya tetap sehat dan tentunya harus semangat. Nah, pada hari ini Frater berdua akan mengajak adik-adik semua untuk mendalami tentang Hari Raya Paskah. Adik-adik udah tahu belum Hari Raya Paskah itu apa? Ayo. Hari Raya Paskah adalah apa Frater? Hari Raya Paskah itu adalah hari raya kebangkitan Yesus Kristus. Betul sekali. Tapi sebelum kita lanjut, Frater akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akan dimulai dari ini, Frater yang di sebelah saya. Langsung saja ya Frater. Ya, langsung Frater. Perkenalkan, saya Frater Ari. Saya Frater dari Keuskupan Agung Pontianak. Saya di sini akan menemani Frater Jepri untuk mengajak adik-adik berenung bersama mengenai Hari Raya Paskah. Betul sekali Frater Ari. Nah, sekarang Frater juga akan memperkenalkan Frater dulu. Nama Frater adalah Frater Jepri Suring, tapi biasa dipanggil dengan Frater Jepri. Frater berdua akan mendampingi adik-adik pada hari ini untuk mendalami tentang Hari Raya Paskah. Namun sebelum itu, Frater akan mengajak adik-adik semua untuk flashback ya. Nanti kita akan melihat sebelum hari Paskah, Hari Raya Paskah itu kita merayakan apa aja sih Frater gitu ya. Jadi yang pertama adik-adik yang kita rayakan adalah Hari Rabu Abu. Nah, Hari Rabu Abu kita akan ditandai dengan abu di mana? Di mana Frater? Di dahi Frater. Ya betul sekali, kita ditandai abu oleh Romo di dahi kita masing-masing. Lalu setelah Hari Rabu Abu kita akan memasuki yang namanya hari atau masa Prapaskah atau Minggu Prapaskah yang pertama, lalu memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, Minggu Prapaskah yang ketiga, Minggu Prapaskah yang keempat, dan Minggu Prapaskah yang kelima. Nah adik-adik, setelah memasuki 5 Minggu Prapaskah ini, kita nantinya akan merayakan yang namanya Minggu Palma. Nah adik-adik tahu kita ketika Minggu Palma itu kita biasa ngapain Frater? Biasanya yang saya tahu itu kita akan membawa daun palma. Betul sekali adik-adik. Biasa kita dengan mama, dengan papa, dengan saudara, teman-teman kita membawa
daun palma di tangan kita, kemudian diberkati di gereja. Lalu setelah itu kita akan melambai-lambaikan daun palma itu. Nah adik-adik, setelah kita merayakan Minggu Palma, kita akan memasuki yang namanya Hari Kamis Putih, lalu Jumat Agung, kemudian baru kita merayakan Hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, untuk hari ini Frater akan mengajak adik-adik mengetahui apa sih itu Hari Raya Paskah. Nanti spesial pada hari ini, pagi ini, adik-adik akan ditemani secara khusus oleh Frater Ari yang akan menjelaskan Hari Raya Paskah itu kepada adik-adik. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih Frater Jeffrey atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah mendengarkan penjelasan dari Frater Jeffrey, Frater Ari mengajak adik-adik untuk merenung bersama bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil tadi diceritakan bahwa ada 3 tokoh utama. Siapa-siapa saja Frater Jeffrey tokoh-tokohnya itu? Ya tadi itu ada Maria Magdalena, ada Petrus, kemudian teman-teman Petrus yang lainnya atau murid Yesus yang lainnya. Jadi ada banyak sebenarnya Frater Ari yang di situ. Cuma yang disebutkan paling dominan di situ adalah Maria Magdalena dan Santo Petrus. Tepat sekali jawaban Frater. Nah, ketiga tokoh ini, ketiga orang inilah yang menjadi saksi bahwa kubur Yesus telah kosong. Jenazah Yesus tidak berada di tempat. Namun sebelum lanjut pada perenungan terkait kebangkitan Yesus, Frater mau mengajak adik-adik untuk melihat kembali pengalaman penderitaan Yesus, di mana Yesus mengalami begitu banyak penderitaan, mulai dari disiksa dengan cambuk, dipukul, diludahi, bahkan dipaku di kayu salib. Nah, akhir dari penderitaan Yesus ini adalah mati di kayu salib. Kenapa Yesus memilih mati di kayu salib? Kenapa kok Yesus nggak memberontak? Padahal Yesus itu Tuhan ya Frater. Nah, tujuan Yesus mati tergantung di kayu salib adalah untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia di dunia, termasuk kita semua adik-adik, para frater juga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus yang mati dan dikubur telah bangkit kembali. Peristiwa bangkitnya Yesus dari kematian inilah yang kita sebut dengan Hari Raya Paskah, di mana Paskah yang kita rayakan merupakan perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang berhasil mengalahkan kematian. Dari peristiwa kebangkitan Yesus yang kita alami, yang kita rayakan pada hari ini, kita semua diajak untuk semakin bersyukur dan semakin bergembira atas rahmat yang kita terima dari Allah dalam hidup kita. Apa bentuk dan bagaimana cara kita bersyukur, cara kita bergembira, yakni dengan cara berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita kita kepada orang lain, terutama kepada orang tua, kepada saudara-saudari kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga sukacita Paskah semakin membuat kita bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam semangat berbagi kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan bukan? Kalian semua dari Frater Ari yang disampaikan mengenai Hari Raya Paskah. Nah, Frater sendiri sudah menyimpulkan beberapa ini adik-adik. Pertama ini mengenai kebangkitan Tuhan. Berarti kita harus bangkit dan semangat untuk mengikuti Yesus. Kedua, kita harus senantiasa bergembira ya Frater ya. Iya, jadi adik-adik karena Yesus sudah bangkit berarti kita harus bergembira dan bangkit bersama Yesus. Nah, semoga adik-adik renungan hari ini yang disampaikan oleh Frater bisa menjadi semangat baru untuk adik-adik untuk terus beriman kepada Kristus, terutama untuk melayani teman-teman dan sesama ya. Terima kasih Frater Ari dan terima kasih semuanya yang sudah hadir bersama kami berdua Frater di sini. Dan sampai jumpa pada Hari Raya Paskah tahun depan. Sampai jumpa. Kota Malang yang dikenal dengan kota pelajar di daerah Jawa Timur ternyata menyimpan suatu mutiara tersembunyi bagi Gereja Katolik Indonesia. Kota Malang juga menjadi pusat pendidikan bagi para calon imam yang nantinya akan menjadi gembala gereja. Halo teman-teman, selamat datang di Seminari Tinggi San Giovanni ke-23. Teman-teman, penasaran kan dengan seminari kami? Mari ikuti saya. Seminari ini terletak di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat nomor 2, Kota Malang. Seminari yang terletak di pinggir Kota Malang ini memiliki suasana yang cukup asri dengan banyaknya pepohonan yang ada di sekitarnya. Saat masuk ke seminari ini, kita akan disambut dengan lapangan sepak bola yang cukup besar di depan seminari. Seminari ini terdiri dari beberapa bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal para frater dengan titik pusat kapel yang ada di depan seminari. Ya, Seminari Tinggi Giovanni ini tempat pendidikan calon-calon imam keuskupan. Di sini ada 12 keuskupan. Ada yang dari Timika, ada yang dari Medan, Denpasar, dari Malang, dan keuskupan-keuskupan dari Kalimantan seluruhnya. Di sini mereka dididik kira-kira 7 tahun lamanya. San Giovanni ke-23 adalah penerus tahta Santo Petrus ke-261 di Gereja Katolik dan merupakan paus yang memulai Konsili Vatikan kedua yang menghasilkan reformasi atas doktrin-doktrin Gereja Katolik dan ditingkatkannya rekonsiliasi antar umat beragama. Untuk syarat masuk Seminari Tinggi sini minimal lulusan SMA, mana yang bersangkutan diutus oleh keuskupan masing-masing yang ikut pendidikan di sini. Ya, untuk pendidikan di sini para calon tentu harus melakukan kegiatan jadwal yang sudah ditentukan oleh para romator, kegiatan hariannya. Mulai diatur jam pagi pukul 4.30, nanti malam terbatas atau dibatasi sampai pukul 11 malam. Pada jam itu kegiatan yang dilakukan berupa ibadat harian, perayaan Ekaristi bersama, meditasi, makan pagi, siang, sore. Dilanjutkan juga studi di STFT untuk menerima pendidikan imamnya. Lalu pada setiap hari tertentu diadakan kerja bakti bersama pada sore hari antara jam 1
3 siang sampai jam setengah 5 sore. Kita mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan, seperti ikut menjaga jarak, memakai masker, karena kita jumlah para calon seminaris sekitar 120-an, maka untuk kegiatan ibadatnya kita bagi pada tempat-tempat supaya masing-masing tempat ini kalau kita berdoa bersama ada jarak tertentu yang sudah kita tetapkan dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan pemerintah pada masa pandemi sekarang ini. Nah, teman-teman, sudah tahu kan kehidupan kami di Seminari Tinggi San Giovanni ke-23 Malang? Mari bergabunglah bersama kami. Jadi Romo, siapa takut? Nah, adik-adik, bagaimana Bina Iman hari ini bersama para frater dari Seminari Tinggi San Giovanni ke-23? Seru kan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin menjadi frater, mari bergabunglah bersama kami di Seminari Tinggi San Giovanni ke-23 Malang. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat Paskah dan ketemu lagi nih dengan Frater Tian. Nah, setelah kita mengikuti seluruh pertemuan Bina Iman online kita pada hari ini, maka kita akan menutup rangkaian acara kita dengan doa penutup. Nah, sebelum berdoa, hendaknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami sepanjang kegiatan Bina Iman online kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami terima melalui para frater yang membimbing kami pada hari ini, kami semakin percaya kepada Engkau yang telah bangkit dan semakin beriman kepadamu. Berkatilah acara kami selanjutnya dan jadikanlah kami agen-agen pewarta kebangkitan-Mu kepada saudara-saudari kami di sekitar kami. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Santo Giovanni ke-23, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita mohon berkat untuk masa Paskah kita, terutama untuk adik-adik, kakak-kakak pembina, dan orang tua kita. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, kakak-kakak pembina, orang tua, saudara-saudari kita, dan teman-teman serta sahabat kita senantiasa dilindungi, disertai, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat Paskah.